Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai constructor dan destructor. Ini masih bagian dari materi object oriented programming. Jadi kita akan masih bermain dengan class. Oke, apa itu constructor? Jadi kalau lihat penjelasannya, ini saya salah satu sumber yang saya ambil dari internet, sebenarnya sama aja dengan sumber-sumber lainnya. Apa itu constructor? Dalam bahasa C, constructor itu adalah sebuah fungsi di dalam kelas yang menginisialisasi objek dalam kelas itu sendiri. Jadi constructor itu sebenarnya fungsi juga, fungsi sama seperti function yang lain, cuman bedanya dia function yang sifatnya khusus. Karena sifatnya khusus disebut constructor. Dan constructor itu punya karakteristik yang berbeda dengan function yang lain-lainnya. Kalau constructor itu pertama, dia namanya sama dengan nama kelas itu sendiri. Ini sama dengan nama kelas itu sendiri. Terus constructor tidak punya return type alias tidak mengembalikan nilai, tidak punya nilai kembalian. Kalau function kan return hasil, return 1, return 0, return berapa, return variabel apa. Nah, ini kalau constructor tidak mengembalikan nilai, tidak mempunyai nilai kembalian. No return type. Lalu yang namanya constructor itu adalah sebuah fungsi khusus yang langsung dijalankan saat objek itu dibuat. Objek itu dipanggil oleh compiler. Jadi sebenarnya ya constructor itu mau dibilang wajib, sebenarnya enggak sih, tapi memang wajib juga sebenarnya. Jadi ya kalau kita nggak pakai constructor selama ini, kalau kita praktek dari beberapa pertemuan sebelumnya, kalau kita praktek menggunakan class itu kita nggak pakai constructor, kita nggak ngetik constructor. Tapi sebenarnya kalau programnya dikompil, itu compiler akan membuat constructor sendiri otomatis sebenarnya di belakang layar, itu di dalam memori itu berjalan prosesnya. Kita nggak bisa ngelihat, itu pasti dibuat constructor itu. Tapi kita bisa bikin constructor kita sendiri, alias fungsi khusus kita sendiri, yang tujuannya ya adalah kita bisa buat macam-macam, sama seperti function yang lain, kegunaannya sangat khusus. Oke, terus itu constructor ya. Terus kalau destructor itu bedanya apa? Oke, sebelum tahu destructor, nah ini cara menggunakan constructor ya. Jadi constructor itu ada 3 jenis. Pertama default, kedua yang ada parameter, 3 copy. Ini contohnya constructor yang sifatnya default. Cara menggunakannya ya sama kayak function, bikin nama kelas. Karena constructor itu sama dengan nama kelas, ya ketik aja nama kelasnya terus kasih kurung buka kurung tutup. Dah gitu doang cara bikinnya. Cara membuat constructor simple, sebenarnya simple. Oke, itu constructor ya. Sekarang destructor. Apa itu destructor? Destructor itu kebalikan dari constructor. Kalau construct membangun, destruct menghancurkan. Apa yang dimaksud dengan menghancurkan di sini? Yaitu gini. Jadi ketika compiler itu berjalan, dia kan class itu dibuat menjadi sebuah objek. Nah, setelah jadi objek itu langsung dialokasikan di RAM komputer, di memori komputer. Gitu, di memori komputer diproses. Nah, setelah programnya selesai, terkadang programnya itu masih nyangkut di memori. Ada beberapa kasus tertentu kalau kita nggak pakai destructor, itu si objek itu masih bercokol di memori sekalipun programnya kita udah matiin. Ini kejadian kalau misalnya programnya kita matiin paksa. Contoh kita main game lah, game apa ya contohnya? Contoh PUBG deh. PUBG itu kan banyak karakter tuh.
ada tentara segala macam, entah teroris entah apa. Saya nggak pernah main PUBG, cuma pernah lihat orang main. Oke, ya. Nah, itu karakter-karakter itu kan class sebenarnya ya. Secara teknis itu kalau dibongkar source code-nya itu class sebenarnya. Class karakter ini, class karakter itu, apa gitu lah. Nah, itu kalau misalnya gamenya, ini kasus main di komputer ya, otomatis tahu-tahu programnya ngehang. Programnya ngehang sehingga harus dimatiin paksa. Ngehang dan sehingga harus dimatiin paksa, di end task kalau di Windows. Matiin paksa. Itu programnya masih nyangkut di memori. Jadi kelasnya itu sebenarnya itu masih nyangkut di memori. Makan tempat di memori. Kalau RAM Anda gede di komputer ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau RAM-nya pas-pasan, wah itu bisa ngebebanin Windows dan membebani program lain yang lagi berjalan sehingga terjadi out of memory. Nah, gunanya destructor ini untuk menghindari out of memory. Jadi setiap programnya selesai berjalan, itu di-destruct tuh semua objek-objek yang ada di memori itu dibersihin semua. Dah bersih. Jadi komputernya nggak akan mengalami out of memory. Biasanya Windows itu keluar itu peringatan out of memory kalau di komputer yang RAM-nya pas-pasan. Nah, inilah fungsi destructor. Oke, paham ya? Mungkin Anda pernah ngalamin yang saya ceritain tadi, out of memory pas lagi main game atau menjalani program yang sangat berat. Oke, itu destructor. Cara makainya gampang, sama sih. Nanti saya tunjukin deh. Sebenarnya gampang. Lebih enak kalau kita praktek ya. Kita praktek aja langsung. Kita praktek default dulu, default constructor. Cara bikin default constructor. Oke, jangan code blocks, kemudian new project. Oke, kemudian klik next, kemudian project title-nya apa? Constructor. Constructor 1. Next. Oke, ini rencananya mau saya pecah jadi 2 bagian. Pertama kita akan membahas class constructor yang sederhana, yang tanpa parameter kayak gini nih. Nanti kita akan membahas konstruktor dengan parameter beserta destruktornya. Yang parameter tuh kayak gini. Oke. Ini saya mau pecah jadi 2 bagian. Pertama kita pelajari dulu yang class konstruktor dan destruktor. Kelas yang menggunakan konstruktor tanpa parameter, kelas konstruktor sederhana. Oke, ini coba saya tes compilernya. Oke, sip, jalan. Oke, ini saya mau hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita buat sebuah kelas. Kelas misalnya, kok parsernya nggak jalan ya? Oke, saya barusan restart code block ya. Kayaknya ada masalah. Mungkin ada bug di code blocks versi ini, saya nggak tahu. Oke, class, kemudian kotak. Public. Kemudian saya buat sebuah parameter, sebuah variabel, member variable dari kelas. Oke, ini saya coba buat sebuah program untuk menampilkan berapa panjang dan lebar sebuah segi 4, sebuah kotak, entah itu persegi panjang, entah kotak apalah. Oke, kemudian nah, di sini kita buat sebuah konstruktor yang menjadi sebuah konstruktor sama seperti function, dia adalah member dari sebuah class. Konstruktor juga member dari sebuah class. Cara membuat konstruktor, kita ketik nama konstruktornya sesuai ketentuan. Nama konstruktor sama dengan nama class, yang ini kotak.
Kemudian isi dengan kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal. Oke, di dalam konstruktor kita bisa isikan variabel-variabel, contohnya di sini panjang sama dengan PJG, bukan PJG, panjang sama dengan berapa ya, 4 deh, lebar sama dengan 6. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian ini sudah jadi ya. Oke, lihat. Ini konstruktor. Konstruktor adalah sebuah function khusus yang memiliki nama yang sama dengan kelas itu sendiri. Isinya ya macam-macam, ada variabel-variabel segala macam ya, variabel biasanya. Atau kadang-kadang perintah untuk mencetak tampilan tertentu ke layar monitor, bisa juga. Silakan Anda eksperimen sendiri nanti setelah materi ini selesai. Oke. Sekarang saya membuat sebuah objek baru dari kotak, namanya kotak 1. Oke. Kemudian kita tampilkan isinya, isi panjang dan lebarnya. Ini kotak 1 panjang. Kemudian lebar. Oke, kalau di run ya hasilnya kayak begini. Simple ya. Iyalah, simple banget. Saya cuma mau contohkan sebuah konstruktor itu seperti apa ya, dengan cara yang sederhana. Ini adalah konstruktor yang sederhana, konstruktor tanpa parameter gitu. Itu konstruktor. Terus destruktor kayak apa? Ini kan ada konstruktor dan destruktor, selalu pasangan. Ada konstruktor, ada destruktor, sama di bawah juga. Destructor itu apa? Ya seperti saya sebut tadi, untuk free up objek dari memori komputer. Caranya ya gini. Taruh di sini aja bisa. Sama kayak gini. Kasih nama konstruktornya, terus kasih tanda ini di depannya. Selesai. Dah, hasilnya sama. Bedanya apa? Bedanya setelah program ini setelah program ini selesai, nah kan return 0 ini selesai. Artinya kalau sudah selesai, ini si objek kotak 1 ini udah nggak ada lagi di memori, udah kosong, habis. Jadi memorinya bersih, RAM-nya bersih dari objek-objek yang masih nyangkut di memori. Gitu, gampang ya, gampang banget. Oke, itu yang pakai yang tanpa parameter. Konstruktor tanpa parameter. Konstruktor biasa, basic constructor beserta destruktornya. Terus bagaimana dengan konstruktor dengan parameter? Yang contohnya seperti ini. Nah, ini nih, yang dengan parameter ini seperti ini. Nama kelas cuma dalamnya ada parameter, sama seperti function yang lain, bisa pakai parameter. Oke, contohnya gimana? Nah, kita masih pakai kode ini yang sama, cuma bedanya saya mau ganti. Saya mau ganti si kotak ini, konstruktor kotak ini dengan menggunakan parameter. Oke, kita buat sebuah kelas kotak, kemudian ininya saya private deh. Private, kemudian di sini saya public. Jadi variabel ini saya private, konstruktornya saya public. Oke, kotak ini saya kasih parameter double
sama seperti contoh di pertemuan sebelumnya. Double PJG, double LBR, tahu ya, panjang lebar. Panjang ini diisi dengan nilai PJG, lebar isi dengan LBR ya, function seperti yang sudah yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, terus di bagian sini kotak satu kita udah bikin sini. Nah, di sini kita ganti aja nih tampilannya, bukan nampilin panjang dan lebar lagi. Oh ya, nggak apa-apa deh, panjang lebar. Cuma di sini luas dari kotak satu oh ya, saya belum bikin get luasnya di sini. Oke, di sini ada function double get luas. Double get luas, kemudian yang mengembalikan nilai panjang kali lebar. Get luas. Oke, ada yang kurang nggak? Karena ini function dengan parameter ya, perhatikan ya, ini function yang dengan parameter. Kalau seandainya saya compile, error apa enggak? Ayo tebak. Coba analisa, error apa enggak? Ada yang bilang error, ada yang bilang enggak. Jawabannya adalah error. Kenapa? Lihat, no matching function for call to kotak-kotak. Ya, karena ini, perhatikan di sini. Kotak ini butuh parameter. Kalau nggak ada parameter, dia nggak ada default parameternya. Saya nggak set di sini. Makanya harus dikasih parameter. Karena dia butuh parameter, dua buah parameter ya. Dua buah parameter, saya isi aja. Misalnya 4, kemudian 7. Oke. Oke, kemudian destrukturnya jangan lupa. Oke, ini udah ada destrukturnya, kemudian saya run. Panjang dari kotak satu. Oh iya, dia private nggak bisa. Ini hapus saja deh. Saya malas bikin function buat get panjang dan get lebarnya. Oke, coba kita build and run. Masih belum bisa. Oh, ini ada yang kurang nih. Open tab standard basic hosting char. Ini luas dari kotak satu. Oh iya, dia function. Dia ada parameternya, lupa kasih dalam kurung. Jalan deh. Nah, 4 kali 7 sama dengan 28. Gampang ya. Ini contoh dari function dengan bukan function dengan parameter, apa tuh, constructor dengan parameter ya, sama aja dengan function. Cuman constructor itu function yang sifatnya khusus, sangat khusus. Oke, ini source code-nya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kotak double panjang, double lebar. Dia constructor dengan parameter. Karena apa? Karena konstruktor dengan parameter si kotak ini. Nah, ini kotak ini kelas ini. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah objek yang objek yang berparameter ya. Caranya seperti ini. Kita buat sebuah konstruktor caranya. Kita buat konstruktor supaya kelas kotak ini bisa memproses nilai sesuai dengan kita inginkan, dengan cara memasukkan parameter di sini di kelas, di objek kotak satu, gitu caranya. Gampang ya, cuma pengembangan dari yang non parameter ke yang berparameter saja. Oke, kalau Anda mau modif sedikit, karena konstruktor ini function juga,
kalau kita di pertemuan sebelumnya, function itu kita bisa taruh letaknya di luar class, tapi dia tetap menjadi member dari class itu sendiri. Sebenarnya constructor juga bisa seperti itu, sama kayak function. Kita bisa taruh si constructor ini di luar body class ini. Contohnya gini. Oke, ini saya hapus saja deh biar singkat. Untuk mempersingkat ini saya kosongin dulu. Ini nanti aja. Oke, saya modif dulu private double panjang kotak. Nah, ini kotak. Ini saya bikin sebuah constructor di sini. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini constructor dan destructor. Oke. Kemudian kayaknya saya ganti nama aja deh. Refactor, ganti jadi rename jadi garis. Oke, saya buat sebuah program yang menampilkan panjang sebuah garis. Kemudian void set panjang double set get panjang. Void double pjg. Ini function ada dua function set panjang, function get panjang, sama kayak yang pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian nah ini function, karena dia ini member function void set panjang, maka void garis set panjang salah, double pjg. Panjang sama dengan pjg. Kemudian double kemudian garis get panjang void return panjang. Oke, paham ya tentang dua function ini? Dia member function dari class garis. Oke, terus konstruktornya di mana? Konstruktornya bikin di sini. Di sini. Garis. Udah jadi. Bukan. Dia void. Oke. Nah, ini konstruktornya. Terus destruktornya sama kayak ini, cuman depannya dikasih tanda tilde. Oke, ini jangan lupa. Oke, coba. Oke, sekarang di bawahnya garis
jangan kotak 1, garis 1. Garis 1 get panjang. Oke, karena ini function dengan parameter, kita panjangnya kita kasih 5 misalnya. Coba kita build and run. Oh iya, lupa, karena di compiler baru harus kasih beginian. Nah, garis void kok belum, coba ya, for void. Oh iya, lupa, dia ini member function, jadi harus kasih gini, garis. Nah, sama di sini juga nih, garis. Nah, ini kayaknya nggak perlu. Saya udah agak lama nggak main C++, tapi saya coba kasih materi ke Anda yang membutuhkan. Oke, coba kita build and run. Oh iya, dia nggak mau juga. Coba errornya outside class, garis outside class is not definition. Oke, kasih ini aja di sininya, ini juga garis 1, no matching function, garis. Oke, ini kayaknya harus diubah urutannya nih. Ini tangan taruh sini, ini taruh sini. Masih nggak bisa. No matching function for call garis integer. Oh ya, 5,0. Coba, masih nggak bisa. Aduh, saya lupa, ini kan function bukan class. Oke, saya lupa ada function set panjang, ini nggak perlu. Garis 1 set panjang 4. Oke, build and run. Nah, jadi deh. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke, panjang dari garis 1 sama dengan 4. Oke, coba kita perhatikan di sini. Ini saya tutup dulu. Oke, ini kita bisa sebenarnya apa tuh, ini cuma gaya penulisan aja sih ya. Kita mau taruh konstruktornya di dalam atau di luar kelas, atau functionnya di dalam atau di luar kelas, ya sama kayak di pertemuan sebelumnya, mirip-mirip, cuman ya ini beda penulisan aja. Ini contoh aja, saya sederhanakan programnya, ini cuma buat ngitung garis. Jadi apa tuh, dia ada class garis, bikin objek garis 1, panjangnya di set sebanyak 4, panjangnya 4, kemudian ditampilin di sini. Paham ya tentang programnya? Ini gampang kok. Mau screenshot dulu silakan di pause kemudian di screenshot. Udah, oke, lanjut screenshot lagi, pause dulu. Dah, oke, ini gampang banget. Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, ini cuma variasi penulisan aja, variasi gaya penulisan. Silahkan mau pakai gaya di dalam body class atau di luar body class mengenai constructor dan destructor ini. Nah, ini yang namanya constructor harus diinisialisasi dulu di body class kalau seandainya ditulis di luar kelas kayak begini. Nah, ini inisialisasi awal untuk constructor, kemudian inisialisasi untuk destructor. Nah, baru constructornya berjalan di sini, kemudian destructornya berjalan di sini. Kemudian ada, nah ini ya, baru di sini ada nih apa tuh, constructor garis. Bukan constructor garis, ini function set panjang, kemudian function get panjang. Simple kok. Ini simple sebenarnya. Ini cuma gaya penulisan aja. Gimana, paham ya?
Tadi kita udah bahas mengenai kelas constructor dan destructor yang simple tanpa parameter, kemudian constructor dan destructor dengan parameter dan destructor. Oke, video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai constructor overloading dan destructor. Oh ya udah ya, ini udah, kemudian ini juga udah. Nanti kita belajar tentang copy constructor. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh iya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.